Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 69 surat Yasin. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas, tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Asy-syi'ra, syair, suara yang menyesatkan. Agar hidup ini menjadi bernilai, maka jauhi suara-suara yang dapat menyesatkan diri, walau tampaknya indah. Dengarkan suara Allah, dengarkan Al-Quran yang senantiasa dibaca, itu suara yang berhak kita mendengarkannya. Syair-syair yang berkembang sekarang ini adalah syair-syair yang menyesatkan. Dan itu lebih banyak, jauh dari Allah. Bahkan bisa menggeser kedudukan Al-Quran. Banyak di kampung-kampung orang hafal syair ketimbang Al-Quran. Mereka hafal syair, Al-Quran ditinggalkan. Padahal Al-Quran yang dibawanya, jutaan syair yang dihafal. Bahkan hadis-hadis yang dihafal, tidak satu pun bermakna satu huruf. Kumpulan buku-buku yang diajarkan, tidak ada maknanya. Kecuali Al-Quran yang satu huruf bernilai 10. Maka kumpulan-kumpulan syair yang dibuat oleh manusia, itu tidak ada artinya. Kecuali diterapkannya yang benar. Kalau tidak bisa. Ada syair yang beriman yang mengacu kepada Al-Quran. Alif ba ta sa jim ha kha dal dal ro zai sin shin sad dot. Itu adalah syair, huruf yang mengacu kepada Al-Quran. Huruf-huruf itu dalam rangka supaya orang melek Al-Quran. Mereka menghafal 28 huruf. Tentang hukum tajwid, ada lagu-lagunya mengacu kepada Al-Quran. Namun syair-syair sekarang, walau berbahasa Arab, bahkan dimasukkan ke dalam masjid. Banyak kita mungkin ibu-ibu majelis taklim memasukkan bahasa Arab dari negeri seberang dari manapun. Isinya tentang sesuatu yang tidak benar. Tapi karena kita asyik masuk dengan suara-suara seperti itu, kita anggap itu Quran. Tidak. Syair-syair yang menyesatkan. Nah, bahkan sekarang ini sudah berkembang hadis. Hadis yang berkembang sekarang ratusan ribu hadis. Bagaimana melacaknya? Kalau ada 500 ribu hadis, 100 hadis itu palsu. 1 berbanding 100 kata gitu. 5.000 yang sahih, 500.000 yang tidak. 1 berbanding 100. Bayangkan multiple choice-nya 1 sampai 100. 1 yang benar. Cara melacaknya bagaimana? Banyak orang memakai hadis-hadis yang tidak sahih, yang tidak muttafaqun alaih, yang tidak didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali. Tapi kita ikuti. Dan syair-syair itu banyak yang menyesatkan karena memang setan berada pada syair. Lagu-lagu yang kita dengar, baik lagu barat, lagu-lagu yang dalam itu, semua masuk ke telinga kita. Dan bahkan kita membiarkan anak kita ditidurkan oleh suara handphone di telinganya dan lagu-lagu yang menyesatkan. Kita nggak tahu, nggak ada kontrol kita. Padahal suara Quran lebih utama. Quran adalah bukan syair. Dia adalah petunjuk hidup. Maka bersyair tidak layak. Jadi ada orang yang memasukkan syair ke masjid. Masjid itu tempat sujud di mana Al-Quran dipelajari, dikaji, dihayati. Nah, mari kita lihat. Ada hadis. Kalau ditanya, hadis manakah yang paling istimewa di muka bumi? Kita buka surat 39. Hadis mana yang kita ikutin? Ada perkataan Allah di surat Az-Zumar ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha masanya taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu famalahu min had. Jadi sebaik-baik hadis bukan hadis yang diciptakan sekarang oleh manusia. Sebaik-baik hadis adalah Al-Quran. Jadi memahami Al-Quran, siapa Rasulullah adalah Quran berjalan. Mengapa tidak dilakukan itu? Quran itu dibuka terus dari Quran ke Quran, Quran ke Quran. Mengapa kata-kata orang lain yang diambil? Coba perhatikan. Ada istilah ban mati. Ban mati. Bukhari, Ahmad, Nasai, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Diulang lagi. Ban mati.
7 imam yang mengikuti Al-Quran. Bukhari, Ahmad, Nasai, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ban mati. Itu yang mengikut Al-Quran. Walaupun juga ada juga yang lain tapi lebih dominan. Ini pun masih bisa disamarkan. Memang kafir Quraisy tahu bahwa tidak bisa ditambah satu huruf ataupun dikurang satu huruf. Dijaga oleh Allah. Mereka tahu itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mereka tahu Quran tidak bisa dirubah. Mereka rubahlah semua hadis. Bahkan hadis-hadis Bukhari, Muslim dibuatnya. Banyak yang menyesatkan. Lihatlah. Tidakkah kau lihat itu? Perkataan misalnya nanti ya umat orang Islam ini diobok-obok. Di neraka sebentar. Nanti masuk ke surga. Dicek dalam Quran nggak ada. Kekal selamanya di neraka. Kekal selamanya di jannah. Nggak ada urusan begitu. Itu la tabdila li khalqillah. Tidak bisa dirubah hukum Allah. Tapi lihatlah, Bukhari kan orang baik, Ahmad semuanya. Tapi kafir Quraisy yang merubah hadis-hadis itu sampai hari kiamat. Walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau gitu sebaik-baik hadis adalah Al-Qur'an. Jadi Quran itu, lihat ya, begini dia. Hadis itu kalau kita lagi minum, maka sahabat Rasulullah akan mencatat Rasulullah pakai tangan kanan. Ketika dilihat gelasnya, katakan dia catatlah pada waktu itu gelas. Ada lihat dari sebelah kanan, dia lihat pakai tangkai. Sebelah kiri berbeda cara melihatnya, berbeda tulisan hadisnya. Tapi intinya bahwa Rasulullah meminum air, itu inti daripada hadis. Bukan sibuk di antara semuanya. Betapa pentingnya itu memahami ayat-ayat Allah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu adalah sahih. Itu muttafaqun alaih. Kenapa dia mengikut ayat Allah? Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Tapi ada juga hadis mengatakan tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Apakah ini hadis ataukah lemah? Nah, bayangkan, boleh kita pergi ke negeri Cina. Misalnya ada 1000 orang, salah satu di antaranya pergi ke negeri Cina mewakili, namanya fardu kifayah. Nah, itu artinya kita bisa lihat sebaik-baik hadis adalah Al-Qur'an. Jadi, praktek Al-Qur'an itulah hadis. Sekarang lihat. Ketika Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, dari mana dapatnya itu? Dia ruku, dia sujud, dari mana dapatnya? Dari mana dapat? Dari Al-Quran. Ayat mana yang dikumpulkan oleh Rasulullah? Nah, ketika kita membuka Al-Quran seperti itu, coba perhatikan. Terlanjur sudah kita membuka hadis dominan ketimbang Al-Quran. Akhirnya kita buat terbengkalai. Seolah-olah Quran itu tidak lengkap. Hadis yang merincikannya, jangan, silap itu. Tibyana likulli syai'. Quran itu rinci, lengkap, sempurna. Artinya mikro, makro, semua permasalahan dapat dipecahkan oleh Al-Quran. Mengapa kita katakan tidak lengkap? Siapa orang yang menanyakan Quran tidak lengkap, tidak sempurna, dipertanyakan imannya. Pernah satu ketika setelah kita sholat Jumat, kita khotib Jumat, turun kita, Bang Dodi, adakah hukum Archimedes dalam Al-Quran? Hukum Archimedes dalam Al-Quran? Bapak, kalau Bapak mengerti akan tahu. Katakanlah seberat 5 kilo kita masukkan ke dalam air, maka seberat itu juga keluarnya. Jadi kalau 5 keluar 5, 6 keluar 6. Tidakkah Bapak lihat? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Masuk benar keluar benar, masuk 5 keluar 5. Sebenarnya mereka mencuri ayat-ayat Allah. Jadi ada macam-macam, apakah lengkap? Semua lengkap, masalahnya maukah kamu melihat ayat-ayat Allah? Baru adakah sholat 5 waktu dalam Al-Quran? Ada. Adakah 5 waktu itu? Ada. Adakah rakaat 2, 3, 4? Ada rakaat. Tapi maukah kamu belajar? Jauh lebih bijaksana mengatakan bahwa aku belum tahu. 1000 tahun lagi belum tentu bisa dipecahkan Al-Quran. Rinci benar Al-Quran itu. Karena kita masih buta terhadap itu. Dan tersaingi seolah-olah. Ada 2 kitab. Ada kitab Allah namanya Al-Quran, ada kitab Rasul dan namanya hadis. Lihat itu. Itu terlihat dalam diri kita. Sebenarnya kan semuanya mengacu kepada Al-Quran. Mana berani Rasulullah melakukan sesuatu tanpa Al-Quran? In huwa illa wahyu yuha. Semua gerakan Rasulullah adalah wahyu. Lahir dari sampai matinya wahyu. Diamnya wahyu, bicara wahyu. Semua keadaan diri dia, mikro maupun makro adalah Quran berjalan. Semuanya wahyu. Berani kita katakan, Quran tidak lengkap. Masalahnya, engkau tidak mau belajar. Dengan demikian, pelajari Quran. Quran bukan syair. Quran petunjuk Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.